Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kampung Salor Merauke kembali terendam banjir, sejumlah warga terpaksa mengungsi. Minyak tanah di Merauke langka, warga rela antre lama. 29 anggota organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya menyatakan insaf kembali ke Indonesia. Kampung Salor di Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan kembali terendam banjir. Air cukup tinggi sehingga warga terpaksa harus mengungsi. Anggota kepolisian dari Polres Merauke dan Polsek Kurik diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga, termasuk barang-barang berharga milik mereka. Siang hingga malam hari, polisi dibantu warga menyelusuri Kampung Salor 1 dan Salor 2 untuk memantau dan mencari warga yang belum terevakuasi. Banjir kali ini kembali menyebabkan warga kampung tidak bisa beraktivitas. Nanti untuk saat ini kita akan menurunkan perahu karet untuk besok teman-teman dari Polsek Kurik melaksanakan aktivitas menjemput anak sekolah untuk dibawa ke sekolah karena esok hari akan melaksanakan ujian. Selain Kampung Salor, banjir juga merendam perumahan di kawasan Kurik 6, Distrik Kurik. Warga di kawasan ini juga sudah dievakuasi dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Polisi juga bersama pemerintah Kabupaten Merauke memberikan bantuan sembako bagi warga yang terdampak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banjir melanda 3 kampung di Distrik Kurik, Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6. Di Kampung Telaga Sari sudah 4 hari kampung ini kosong ditinggal penghuninya mengungsi karena air semakin tinggi hingga mencapai sekitar 1 meter. Kondisi ini membuat warga tidak bisa beraktivitas. Banjir ini merupakan kiriman dari Distrik Bupul yang diguyur hujan lebat beberapa hari terakhir. Yo, ini udah berapa hari tergenang air seperti ini? Kira-kira sudah 4 hari. 4 hari. Ketinggiannya tadinya sampai dalam apa seperti ini? Ininya ketinggiannya berangsur-angsur, Pak. Kita sudah mengungsi. Oh, sudah mengungsi. Diperkirakan lebih dari 400 warga mengungsi ke kerabat dan tetangga. Sebagian lagi mengungsi ke Balai Desa Kampung Salor. Telaga Sari, Sumber Rejeki. Termasuk Kurik 6 itu ya? Iya, Sumber Mulia. Sumber Mulia. Ya. Sudah berapa hari ketinggian air nih Bu di sini? Sudah berapa hari? Ketinggian air kalau di sini tuh mulai dari hari Sabtu. Hari Sabtu airnya bertambah naik hingga hari ini. Nah, sedangkan yang untuk penambahan air sampai tingkat orang dewasa itu yang paling parah itu di Telaga Sari. Dari semua warga ini ada berapa warga sekarang yang diungsikan ini? Untuk Telaga Sari ada sekitar 464 kakak yang diungsikan. Itu di mana sementara mereka itu? Kebanyakan ada yang ke rumah keluarga, ada yang di Salor Indah, di Kampung Salor Indah, ya, di Balai Kampung itu. Polisi dan TNI, BPBD dan Tim SAR hingga saat ini masih membantu warga yang akan dievakuasi. Sementara jumlah LSM juga ikut membantu dengan menyalurkan bahan makanan. Kampung Telaga Sari, Kampung Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6 merupakan kawasan eks-transmigrasi di Distrik Kurik, Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat menggerebek pabrik pembuatan minuman keras oplosan jenis cap tikus di Komplek Perumahan Wosi, Manokwari. Di lokasi itu polisi menemukan ratusan liter miras jenis cap tikus dan menangkap 4 orang, salah satunya seorang wanita.
Selain minuman keras, polisi juga menemukan peralatan yang digunakan untuk membuat minuman keras. Jadi pada saat di TKP ini tersangka para pelaku tidak ada. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lanjut, anggota mengantongi nama-nama tersangka. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2024, anggota mengamankan saudara CA alias E di kapal laut penumpang saat ingin melarikan diri menuju Makassar. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, 4 hari kemudian, anggota juga kembali mengamankan TS di kompleks belakang Makobrimob Manokwari. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap CA alias E dan TS, dan diketahui bahwa CA alias E dan TS terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terhadap CA alias E dan TS dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penyidikan terhadap CA alias E dan TS, ditetapkan 2 orang DPO atas nama S alias N dan APS. Dari keduanya kita dapatkan nama S dan alias N dan APS. Kemudian tersangka S alias N kita bisa berhasil menangkap pada tanggal 30 April 2024 di rumah kos yang berada di kompleks Transito Kelurahan Bosi Kabupaten Manokwari. Kemudian selanjutnya tersangka APS pun akhirnya berhasil kita tangkap pada tanggal 4 Mei kemarin di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari. Polda Papua Barat sudah melimpahkan kasus ini ke kejaksaan dan tinggal melengkapi berkas perkara. Peredaran minuman keras lokal cukup marak. Polisi meminta masyarakat untuk membantu memberikan informasi sehingga peredaran minuman jenis ini bisa ditekan. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Minyak tanah merupakan komoditi langka di Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini, sebagian warga yang menggunakan bahan bakar ini harus antre untuk mendapatkannya. Warga mengaku setiap hari mereka harus keliling kampung untuk mendapatkan minyak tanah. Di Kampung Amunkai, Distrik Tanah Miring, sejak pukul 8 warga sudah menunggu lama untuk mendapatkan minyak tanah. Dan pada pukul 1 siang, depot baru melayani pembelian. Setiap orang mendapat jatah 10 liter setiap bulan, dan jumlah ini menurut mereka tidak cukup untuk keperluan memasak. Antri minyak tanah ini dari jam berapa Ibu tadi? Dari pagi Pak. Dari pagi ya. Iya. Jam berapa Ibu? Jam 7 ya? Ya. Ini baru jam 1 baru dibagi nih. Iya. Ini kan sudah grup kedua Pak. Grup kedua ya. Kita dibagi Dijatain per berapa RK. Ibu? Ya. Berapa liter dapatnya? 10 liter. 10 liter. Harganya berapa Ibu? Harganya 4.000. 4.000 berarti 40 10 liter ya. Ya. Ibu 1 bulan ini biasa dapat jatah di sini berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Jam berapa? Jam 8 Bu ya? Iya. Ini udah dapat berapa liter belum? Belum. Belum Kita ini. masih ngantri. Tapi pasti dapat ya. Dapat. Mudah-mudahan biasanya. Di jatah 10 liter itu cukup nggak kalau pakai sebulan? Nggak cukup. Kalau cukupnya berapa kira-kira? Maunya berapa liter? Saya 25 liter gitu. Biasanya kita Sebulan dapat ya? 25 liter 1 bulan. Nah, biasanya itu dapat di mana? Ya kita beli yang ini Oh, tuh, iya. eceran. Ibu ini kampung apa namanya Ibu? Amunkai. Amunkai ya. Berapa? Ibu kalau bawa sini beli harus bawa apa? Bawa kartu keluarga. KTP juga? Tidak. Oh tidak. Cuma Oh. nomor nik yang. Oh gitu. Di tanah Papua, pemerintah tidak menjual LPG subsidi atau ukuran 3 kg, sehingga warga sebagian besar masih menggunakan minyak tanah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Merauke merupakan penghasil sapi terbesar di Provinsi Papua Selatan. Dan salah satu sentra penghasil sapi di Merauke adalah Kampung Salor. Namun, wabah parasit yang terjadi akhir-akhir ini membuat peternak cemas karena sebelumnya ada 10 ekor sapi mati terserang parasit. Namun sejak 10 hari terakhir, peternak mulai tenang karena tidak ada lagi sapi yang mati.
Madi, salah satu peternak sapi di Kampung Salor, mengaku senang dengan kondisi ini karena menjelang Idul Adha harga sapi kemungkinan besar akan naik karena pembeli sudah tidak takut lagi. Menurut Madi, kenaikan harga sapi bisa mencapai 50%. Kira ini kan jelang Idul Adha, kira-kira kalau harga sapi naik tidak ini? Saya kira naik Naik. harga sapi ya. Kalau biasanya satu ekornya biasa berapa itu Pak? Biasa itu 16 juta itu paling rendah Paling rendah ya. Paling Kalau rendah. sekarang ini kira-kira berapa kalau naiknya ini Pak? Kalau naik ini saya kira sampai 20-an. 20-an ya? Yang per satu harga 16 bisa jadi 20. Oh sekarang itu Pak ya? Iya, iya. Itu untuk satu ekor sapi Pak ya? Gitu. Ini Pak, sudah ada artinya sapi yang mati? Sudah ada sekitar mungkin 2 minggu ini sudah tidak ada. Sudah ada, jadi tidak ada sapi lagi Ya, apa tidak mati ada Pak? yang mati lagi. Nah kalau sapi-sapinya itu sementara kalau di rumah diapain itu? Dipasang di kelambu. Masih dipasang kelambu itu Iya, Pak ya? Masih. Tahun lalu harga sapi menjelang Hari Raya Kurban berkisar 16 juta rupiah per ekor. Kini harga sapi kurban kemungkinan naik 20 juta per ekor khusus sapi jantan untuk Idul Adha. Sebelumnya, kasus kematian ratusan ekor sapi akibat serangan parasit membuat peternak sapi di Merauke khawatir karena terjadi menjelang Idul Adha di mana permintaan sapi meningkat tajam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. yang masuk diluhurkan apa 29 anggota organisasi Papua Merdeka di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, akhirnya mau kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian dari mereka masuk struktur OPM Sorong Raya. TNI menemukan nama mereka di salah satu rumah di Kampung Aitrem, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maibrat. Dari hasil pemeriksaan, mereka terpaksa masuk menjadi anggota OPM karena kerap diintimidasi para pentolan OPM. ke daerah pemilihan Aifat Raya, dalamnya Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan. Pertama bahwa acara hari ini adalah bagian dari bentuk untuk kita sama-sama untuk memulihkan situasi yang terjadi di Aifat Timur, terutama saudara-saudara kita, adik-adik kita, keluarga kita yang kedapatan mereka ada nama juga dicatat sebagai struktur di organisasi Papua Merdeka, sehingga ini langkah yang kita lakukan adalah bagaimana untuk pembersihan atau pemutihan nama mereka supaya jangan mereka terjerat dengan kalau terjadi apa-apa ya mereka ini dikejar, karena tentunya kita tahu bahwa mereka ini semua adalah warga masyarakat dan warga negara Republik Indonesia yang sampai hari ini setia dan ada di bersama-sama dengan kepala kampung atau pemimpin mereka, ada di Kumurkek, ada di Sorong, ada di Ayawasin dan sekitarnya. Untuk acara hari ini sangat bermanfaat. Tokoh masyarakat dan warga Maibrat berharap anggota OPM yang lain kembali ke pangkuan NKRI dan membangun Papua Barat Daya menjadi kabupaten yang maju dan aman. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Dinas Perikanan Merauke mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur kapal nelayan yang beroperasi di Merauke, Papua Selatan. Saat ini, nelayan yang memiliki kapal dengan bobot di bawah 7 gross ton harus mendapat izin operasi dari pemerintah daerah. Di Merauke ada sekitar 127 kapal nelayan dengan bobot di bawah 7 gross ton. Namun dari jumlah tersebut, sebagian besar belum mengantongi izin, baik operasional maupun rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah daerah. Dinas Perikanan tengah melakukan sosialisasi kepada ratusan nelayan agar segera mendaftarkan kapal mereka. Kita coba untuk melakukan sinergisitas antara pemerintah Kabupaten Merauke dalam hal ini Dinas Perikanan,
Kabupaten Merauke dengan KSOP dan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan untuk bisa mendata dan mencatat beberapa kapal-kapal yang berukuran di bawah 7 GT bagi nelayan kecil agar dapat bisa diterbitkannya BKP, yang mana salah satu persyaratan yang bisa diterbitkannya BKP, buku kapal perikanan, adalah salah buku dari pas kecil yang akan diterbitkan oleh bapak-bapak dari KSOP seperti itu. Sejauh ini memang belum ada, Pak? Sejauh ini sudah ada, sudah berjalan. Tetapi ini kita untuk mempertegas bahwa beberapa bangunan-bangunan kapal yang sudah dibangun oleh nelayan yang sampai saat ini belum memiliki pas kecil maupun BKP agar dapat difasilitasi melalui kegiatan ini sehingga nelayan bisa memiliki syarat-syarat dokumen ke buku kapal perikanan dapat terdata dengan baik. Konsekuensinya ketika tidak memiliki hal itu gimana? Konsekuensinya berarti nelayan tersebut tidak memiliki izin yang bersyarat terkait dengan kapal penangkap ikan yang di bawah 7 GT, dan ini salah satu output yang kita coba dorong agar mampu kapal-kapal yang sudah kita catat dan kita data dapat memiliki data alokasi BBM yang akan kita usulkan sebagai penerima BBM subsidi bagi nelayan kecil yang menggunakan BBM penugasan, dalam hal ini Pertalite. Kalau untuk di catatan Dinas Perikanan sendiri, ada berapa banyak sih kapal yang di bawah 7 GT itu yang mesti harus urus itu? Di bawah 7 GT yang sementara ini tercatat dengan hari ini kurang lebih sekitar 127 kapal. Dengan peraturan baru ini diharapkan bisa membantu nelayan tradisional dan nelayan kecil untuk mendapatkan BBM subsidi dari pemerintah. Selain itu, dengan peraturan baru ini, nelayan akan lebih leluasa dan nyaman beraktivitas menangkap ikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tentara dan polisi menggelar aksi bersih-bersih sampah di Pasar Yotefa, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kodam 17 Cendrawasih ke-61. Lebih dari 600 personel dikerahkan untuk membersihkan sampah yang berserakan di Pasar Yotefa agar tidak menyumbat saluran air sehingga tidak meluap dan menyebabkan banjir. Kegiatan ini melibatkan 662 personil terdiri dari personil TNI, Polri, masyarakat dan Basarnas. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menunjukkan menunjukkan bahwa TNI, Polri, Basarnas peduli dengan lingkungan. Kita ikut memberikan contoh kepada warga bagaimana menjaga lingkungannya sendiri. Jadi kita nanti akan mengajak mereka yang ada di pasar untuk melaksanakan pembersihan bersama-sama. Demikian. Pak, ini kan agak luas. Titiknya di mana saja, Pak? Titik sudah ditentukan oleh panitia, nanti terbagi tempatnya sehingga semua dapat tercover. Jadi 662 itu akan dibagi di semua titik, menyebar sehingga akan bisa jangkauannya lebih luas. Kenapa Pasar Yotefa? Seperti disampaikan pada amanat tadi bahwa pasar merupakan tempat berkumpulnya warga sehingga di situ bisa menjadi tempat yang strategis untuk kita bisa langsung mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungan. Rudianto berharap kegiatan ini bisa menyadarkan masyarakat dan pedagang agar selalu menjaga kebersihan pasar dengan tidak membuang sampah dan sisa air limbah ke badan jalan maupun aliran sungai. Pasar Yotefa adalah salah satu pasar tradisional terbesar dan penting di Kota Jayapura. Namun setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi, pasar ini kerap kebanjiran. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.